Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Basri, NIM 1904010035 dari Prodi Ekonomi Syariah 5E. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu implementasi 8 tugas manajemen pemasaran dalam perusahaan PT Vale. Yang pertama, pengembangan strategi PT Vale. Nah, dalam perusahaan PT Vale, tantangan utama perusahaan adalah fluktuasi harga nikel yang rendah sepanjang tahun. Nah, dengan kondisi ini tentunya juga akan mempengaruhi seluruh industri nikel global. Nah, dengan tren harga yang rendah, mempertahankan arus kas yang baik sepanjang tahun itu merupakan tantangan yang sangat berat bagi PT Vale. Nah, dengan dilatar belakangi dengan hal-hal tersebut, perusahaan akan menyusun dan menerapkan beberapa kebijakan strategis yang relevan dengan kondisi yang dia hadapi. Nah, adapun kebijakan itu yang pertama yaitu pengurangan biaya atau cost reduction, yang kedua peningkatan produktivitas aset dan sumber daya manusia, yang ketiga peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja, dan yang keempat perbaikan tata kelola yang terjadi terus-menerus. Perlu diketahui juga bahwa PT Vale ini akan secara berkala memperbarui perumusan strateginya berdasarkan target dan kondisi perusahaan agar tetap konsisten dengan visi dan misinya. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu menangkap pemahaman dan gagasan pemasaran. Nah, dalam menangkap pemahaman pemasaran, PT Vale ini melakukan kegiatan analisis dan pembentukan profil. Nah, PT Vale melakukan penentuan segmentasi bisnis berdasarkan pendekatan yang mereka lakukan. Nah, adapun segmen bisnis PT Vale yang pertama yaitu pertambangan, yang kedua logistik, yang ketiga energi, dan yang keempat itu pembuatan baja. Tugas yang ketiga yaitu customer relationship. Nah, bagaimana PT Vale membangun hubungan dengan pelanggan? Yang pertama yaitu dengan corporate social responsibility atau PTPM, yaitu program terpadu pengembangan masyarakat. Nah, ini merupakan upaya konkret memadukan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Nah, program ini resmi diluncurkan pada tahun 2014 oleh pemerintah daerah Kabupaten Luhut Timur dan DPRD sebagai wakil masyarakat. Nah, program ini disusun dalam rangka untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah terdampak oleh operasi perusahaan PT Vale Indonesia Terbuka. Yang kedua yaitu strategi PR PT Vale Indonesia menurut teori Corporate Social Responsibility. Nah, Public Relation Officer memiliki peranan yang penting dalam eksistensi dan keberlanjutan dari sebuah perusahaan. Nah, public relation berperan dalam membangun hubungan baik antar publik dan perusahaan, membangun goodwill, dan menumbuhkan kepercayaan antar perusahaan dan publiknya. Tugas yang keempat yaitu membangun merek yang kuat. Nah, PT Vale yang dulunya bernama PT International Nikel Indonesia atau INCO didirikan pada bulan Juli tahun 1968. Kemudian di tahun tersebut, PT Vale dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya yang dimana merupakan hasil lisensi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan penambangan dan juga pengolahan biji nikel. Nah, PT Vale ini menjadi salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia dengan menyumbangkan 5% pasokan nikel dunia. Nah, nikel matte diperoleh dari hasil tambang dan pengolahan nikel laterit atau saprolit yang dikirim pada konsumen tetap di perusahaan di Jepang. Nah, selain itu, PT Vale Indonesia ini memiliki citra positif yang dibentuk melalui serangkaian kebijakan dan kegiatan yang dia lakukan oleh perusahaan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti, citra yang hendak dibangun PT Vale yaitu corporate image, di mana citra yang hendak dibangun itu berdasarkan pada kinerja perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip, nilai serta visi dan misi perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Tugas yang kelima yaitu membentuk penawaran pasar. Nah, dalam membentuk penawaran pasar, PT Vale Indonesia terus meningkatkan kinerja produksi nikel dalam matte. Nah, sekaligus ia memastikan pertumbuhan perseroan akan tetap terjaga. Harga nikel yang sempat turun tajam dimulai dengan mengalaminya kenaikan meskipun belum menyentuh harga pasar yang diharapkan. Nah, bertambahnya produksi ini berpengaruh pada peningkatan volume penjualan nikel dalam matte. Nah, membaiknya harga nikel dunia juga berdampak pada peningkatan pendapatan dari penjualan nikel dalam matte. Nah, secara bersamaan, program efisiensi dilakukan oleh perseroan itu sepanjang tahun dan telah mampu menurunkan biaya bahan bakar dan pelumas. Tugas yang keenam yaitu menghantarkan nilai. Nah, dalam menghantarkan nilai, PT Vale memiliki beberapa poin yang merupakan kelebihan dari perusahaannya. Yang pertama yaitu kehidupan adalah hal yang terpenting.
Yang kedua, menghargai karyawan. Yang ketiga, menjaga kelestarian di bumi. Yang keempat, melakukan hal-hal yang benar. Yang kelima, bersama-sama menjadi lebih baik. Dan yang keenam, yaitu mewujudkan tujuannya. Tugas yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan nilai. PT Vale mengkomunikasikan nilainya dengan membentuk profil dan kampanye yang berisi mengenai kinerja mereka yang membanggakan. Nah, dalam upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, PT Vale melakukan berbagai inisiatif peningkatan efisiensi biaya produksi dengan efektif, sehingga tidak lagi banyak terpengaruh dengan gejolak harga minyak dunia. Dan yang kedua yaitu ada nilai tambah bagi lingkungan. Nah, salah satu pencapaian kinerja efisiensi PT Vale ini didukung oleh keberhasilan proyek konversi batubaranya yang dimana menggantikan high sulfur fuel oil di tanur pengering dengan batubara dalam bentuk bubuk. Nah, efisiensi tanur reduksi tersebut juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Kemudian memperlihatkan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, sebagai bagian tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, PT Vale melanjutkan program terpadu pengembangan masyarakat atau PTPM yang dimana mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan masyarakat berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan dan analisis kebutuhan. Tugas yang terakhir yaitu menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Nah, strategi masa depan yang dilakukan PT Vale agar menciptakan pertumbuhan jangka panjang yaitu berupaya untuk tetap fokus pada strategi inisiatif efisiensi serta melakukan penghematan biaya. Nah, melanjutkan keberhasilan kegiatan efisiensi, PT Vale masih melanjutkan proyek konversi batubara dan melakukan uji coba pada salah satu tanur reduksi dalam rangka kajian kelayakan. Selain itu juga berupaya untuk memperbaiki efisiensi operasional produksi secara keseluruhan. Nah, sebagai langkah untuk mematuhi amandemen kontrak karya terkait dengan pembangunan smelter, PT Vale akan mengalokasikan peningkatan belanja modal perseroan untuk 5 tahun yang akan mendatang. Nah, PT Vale juga menyadari bahwa keberadaan perseroan ini tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Nah, capaian prestasi dan kinerja yang baik adalah kebanggaan oleh seluruh pemangku kepentingan. PT Vale percaya bahwa keberlanjutan perseroan ini akan mampu mereka jaga dengan semangat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, PT Vale juga tidak berhenti untuk memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat karena bagi mereka, kinerja yang unggul adalah kinerja yang mampu menciptakan nilai yang lebih untuk seluruh pemangku kepentingan dan juga kepada masyarakat. Itulah pemaparan saya mengenai implementasi 8 tugas manajemen pemasaran dari perusahaan PT Vale. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.